Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2949 Sesuaikan diri Anda. Semua formasi di platform segera memindahkan setiap penantang ke dalam. Mereka yang memiliki tanda tersebut hingga saat ini kini dianggap sebagai pemiliknya dan dapat menggunakannya untuk meminta satu permintaan dari ratu. Bagus sekali, semuanya. Amelia muncul di perbatasan di puncak istana dan memberi selamat kepada para pemenang. Sekarang aku akan menyambut kalian di ruang singgasana. Meskipun hadiahnya adalah terwujudnya keinginan, hanya ada sedikit yang bisa kulakukan, jadi harap perhatikan permintaan kalian. Jika kalian meminta sesuatu seperti menguasai dunia, maka maaf, aku tidak bisa membantu kalian. Bagi mereka yang tidak bisa hadir, selalu ada festival sarang, lanjutnya. Sangat menghibur melihat semua pertempuran di luar dan ujian di dalam platform. Pastikan untuk merawat luka-luka Anda dan nikmati sisa festival. Besok, lelang kerajaan akan dimulai. Bahkan jika Anda tidak berniat membeli apapun, selalu ada baiknya untuk memeriksanya. Ini akan disiarkan melalui jaringan negara Rusbaf. Sekarang, mari kita kembali. Amelia kemudian mundur, diikuti oleh berbagai ahli dari 14 wilayah. Sesaat kemudian, beberapa pembudidaya istana kerajaan mendatangi Ryan, Rowan, dan para pemenang lainnya di panggung mereka. Mereka ada di sana untuk memandu semua orang ke ruang tahta. Si kembar masuk melalui pintu depan istana bersama yang lain. Tentu saja, sebagian besar mata tertuju pada Ryan. Pada dasarnya, dialah satu-satunya yang memilih pertarungan sejak awal dan tetap bertahan sampai akhir. Di dunia para kultivator, kekuatan adalah raja, dan dia jelas menunjukkan bahwa dia memilikinya. Namun, Ryan tidak terlalu peduli dengan mata. Dibandingkan dengan tekanan perang untuk sumber asal kekacauan alam semesta lisan, ini bukan apa-apa. Sebaliknya, dia dan Rowan mengalihkan perhatian mereka ke gadis itu, yang juga berhasil mempertahankan platformnya sampai akhir. Halo, teman, saya Asterix. Ryan, seperti biasa, adalah orang yang memulai pembicaraan. Sepertinya kita berada di perahu yang sama. Bagaimanapun, kita bertiga memegang panggung. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Wanita itu menatap Ryan dengan ekspresi tidak tertarik. Tidak perlu melakukan itu. Semua orang di sini berpikir aku seharusnya tidak memenangkan hadiah ini, jadi kau boleh bicara apapun yang kau mau. Lagi pula, tidak ada yang peduli dengan sejarah. Ryan terkejut sejenak. Tidak ada yang peduli dengan sejarah. Omong kosong macam apa itu? Ketertarikan wanita itu akhirnya terjawab, meskipun dia ragu Ryan benar-benar berpikir seperti itu. Oh, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Ryan tersenyum. Ketika saya belajar sejarah, guru saya menyukai slogan ini, kita perlu mengetahui masa lalu untuk memahami masa depan. Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Kali ini, wanita itu terkejut. Ketahui masa lalu untuk memahami masa depan, dia tak kuasa menahan senyum. Itu memang ungkapan yang sangat bagus. Jika memungkinkan, izinkan aku bertemu gurumu di masa depan. Dia kemudian menoleh ke Ryan dan mengulurkan tangannya. Namaku Foliana Nasvivil. Senang bertemu denganmu. Ryan menerima tawaran itu dan berjabat tangan dengan wanita itu. Dengan senang hati. Sayang sekali Ryan tidak bisa membawanya ke gurunya. Ryan jelas sedang memikirkan kehidupan pertamanya di bumi. Guru sejarahnya menyukai kata-kata itu, dan orang itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Lady Foliana, lanjut Ryan, saya juga datang kepada Anda karena saya punya beberapa pertanyaan tentang alam semesta kita. Apakah Anda berkenan menjawabnya nanti saat kita punya waktu luang? Tentu saja, informasi adalah kekuatan, jadi saya pasti akan memberi Anda kompensasi atas pengetahuan Anda. Foliana berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang, aku akan menganggap kata-kata gurumu sebagai sloganku sebagai balasannya. Bagaimana menurutmu? Mata Ryan terbuka lebar sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, silakan saja. Kalau begitu, saya yakin guru saya akan sangat senang mendengarnya, dan dia tidak akan meminta bayaran sepeser pun darimu untuk spiritual stone. Jadi, bisakah kita bertemu nanti? Foliana mengangguk. Aku menginap di Hotel Todd, temui aku di Longe besok siang. Bagaimana menurutmu? Aku akan memastikan untuk datang. Ryan segera setuju. Lelang akan dimulai besok, tetapi saat itu malam hari,
jadi dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Banyak murid dari berbagai kekuatan diundang ke ruang tahta bersama dengan para pemimpin dari 14 wilayah. Tempat itu penuh sesak dengan para pembudidaya di sekelilingnya. Hanya jalan utama yang terbuka, yang mengarah ke tahta di belakang, tempat Amelia menunggu. Ryan kemudian melihat Tomu bersama orang-orang dari Sekte Pembelah Dunia, yang tampaknya benar-benar fokus padanya. Dia tidak bisa tidak merasa lucu bagaimana Tomu begitu jujur dengan perasaannya. Dia menyebarkan indera spiritualnya, mengirimkan pesan indera spiritual kepadanya. Nak, kamu baik, tapi aku bukan orang yang kamu cari. Jika kamu ingin menemukan seseorang, lihat saja di sekitarmu. Ada banyak fanatik pedang di sektemu. Beri mereka kesempatan. Tomu menggelengkan kepalanya sedikit. Cukup satu orang fanatik pedang, dan itu aku. Kau berbeda. Kau pendekar pedang yang luar biasa dan tahu cara menghargai orang lain. Namun, kau jelas bukan fanatik pedang seperti kami. Namun, kau lebih kuat dari kami dalam hal itu. Aku sudah memutuskan. Aku menginginkanmu. Ryan mengangkat bahu. Bukankah teman-temanmu menyampaikan kata-kataku setelah kau meninggalkan panggung? Kau sudah menikah? Tanya Tomu balik. Aku tidak peduli. Yang harus kulakukan adalah membuktikan bahwa akulah pilihan terbaik. Begitukah? Tanya Ryan balik. Lihat aku. Tidakkah kau merasa aneh karena kau mengejar seseorang semuda aku? Muda. Tomu mendengus dalam hati. Kau memang terlihat sangat muda. Namun, pikiranmu sangat berbeda. Kau tidak membuatku merasa seperti orang muda. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Kau milikku. Ryan menyerah. Setelah pelelangan, penampilannya akan kembali normal, dan dia tidak akan pernah menggunakan identitas ini lagi, jadi tidak masalah apa yang diinginkannya. Terserah kamu. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2950 sederhana, cepat, dan nyaman. Saat si kembar menatap Amelia di atas tahta, Ryan berbicara kepada Rowan. Haruskah kita segera meminta akar salite? Aku sudah memikirkannya, jawab Rowan. Namun, bisa dipastikan benda itu memiliki nama lain di sini. Selain itu, jika benda itu dianggap terlalu penting atau langka, mereka mungkin akan bertanya-tanya mengapa kita membutuhkan benda seperti itu. Ryan setuju bahwa yang terbaik adalah tidak mengambil risiko. Baiklah, mari kita bersikap rendah hati. Nah, hal terakhir yang dapat Anda katakan adalah bahwa mereka bersikap rendah hati. Sebelum Amelia mulai berbicara, Dilly, pemimpin Sekte World Splitting Sect, maju untuk berbicara dengan Ryan. Asterix, begitu. Aku Dilly, pemimpin Sekte World Splitting Sect. Bagaimana, nak? Bakatmu dalam menggunakan pedang sangat hebat, jadi mengapa kau tidak bergabung dengan sekteku? Jika kau serius mengikuti jalan pedang, kau tidak akan keberatan menerima tawaranku. Aku bahkan mungkin akan menerimamu sebagai muridku. Ryan pasti berbohong jika dia bilang dia tidak menyangka seseorang akan mengundangnya. Namun, dia tidak menyangka ketua sekte sendiri yang akan datang untuk memberikan undangan. Saat itulah dia mendapat ide. Senior terlalu sopan. Sayangnya, anak kecil ini tidak punya niat untuk menikah saat ini. Menikah. Ekspresi Dilly berubah. Apa yang kamu bicarakan? Ryan menunjukkan ekspresi sedih sebelum menunjuk Tomu di tengah para pengikut sekte pemecah dunia. Wanita muda itu bersikeras ingin menikahiku, tetapi hatiku hanya untuk pedang dan tidak ada yang lain. Maaf, senior, tetapi aku tidak bisa pergi. Dilly langsung melemparkan tatapan mematikan ke arah Tomu di kejauhan. Dia kenal Tomu. Di antara para wanita di sekte itu, dia adalah salah satu yang paling berbakat, bahkan menjadi murid inti. Namun, saat ini dia lebih mementingkan Ryan daripada dirinya. Jangan ganggu pemuda ini lagi. Kau mengerti maksudku. Ryan merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia mampu menggunakan Sekmaster untuk menghilangkan masalah ini, atau begitulah yang ia pikirkan. Aku menolak. Tomu menghentakkan kakinya ke tanah, ekspresinya tegas. Dia milikku. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun bahkan jika aku mati. Sebagai seorang kultivator pedang, aku tidak mengenal jalan mundur. Hatiku sama yakinnya dengan pedangku, dan itu tidak akan berubah bahkan jika Master Sekte yang memintanya. Ryan merasa ingin menangis. Ia hanya ingin menyingkirkan gadis itu dari punggungnya, tetapi dengan jawaban seperti itu, gadis itu mungkin akan mati di tangan pemimpin sekte. Bukan itu yang ia inginkan untuk wanita itu.
Gadis itu mungkin bersikeras pada pernikahan ini, tetapi ia tidak memiliki hati yang buruk. Ekspresi Dili berubah lebih gelap sebelum kultivasinya mulai beredar. Seketika, Tomu merasakan tekanan energi spiritual yang besar membebani dirinya. Bagaimanapun, Dili adalah ahli alam transisi puncak. Apakah kau menentang perintah Master Sekte? Tomu menggertakkan giginya, dan darah mulai mengalir. Tulang-tulangnya terasa seperti retak setiap saat. Namun, dia tidak berlutut. Hatinya tidak mengizinkannya untuk berlutut. Tidak ada murid inti dari Sekte Pemecah Dunia yang akan pernah berlutut. Aku tidak akan menyerahkannya. Dili akhirnya kehilangan kesabarannya dan menghunus pedangnya. Sebuah SWOT inten yang tidak kalah dengan yang digunakan Ryan menyebar. Akhirnya, Dili membuat gerakan menebas, mengirimkan gelombang energi spiritual yang membelah yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh Tomu. Namun, Tomu menghadapinya dengan wajah serius. Jika dia harus mati demi keyakinannya, biarlah. Tunggu, Ryan akhirnya tak tahan lagi. Jangan bunuh dia. Energi spiritual yang membelah tiba-tiba menghilang hanya beberapa sentimeter dari wajah Tomu. Dili menatap Ryan dengan bingung. Kupikir kau ingin menyingkirkan masalah ini. Ryan mendesah menanggapi. Ya, memang, tapi tidak sampai harus dibunuh. Lupakan saja. Kalau dia mau mengejarku, biarkan saja. Bagaimana dengan tawaranku untuk bergabung dengan Sekte Pemecah Dunia? Namun, Dili lebih tertarik pada hal itu. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya dan akhirnya hanya bisa mengangguk. Baiklah, aku akan mengunjungi sektemu, dan kita lihat saja nanti. Namun, aku tidak menjanjikan apapun. Cukup untuk saat ini, Dili menyimpan pedangnya sambil tersenyum. Ia yakin bahwa begitu Ryan, atau Asterix, dalam hal ini, mengalami apa yang ditawarkan Sekte Pemecah Dunia, ia tidak akan bisa menolaknya lagi. Dili kemudian berjalan kembali ke tempat duduknya, tetapi tidak sebelum meninggalkan beberapa patah kata untuk bawahannya di dekatnya. Berikan gadis itu Tomu peningkatan sumber daya kultivasi. Dia tidak menyerah sampai akhir. Itulah jenis murid yang dibutuhkan Sekte Pemecah Dunia kita. Ya, Ketua Sekte. Bawahannya mengangguk cepat. Ryan mendengar itu, dan mulutnya sedikit berkedut. Hei, Rowan, tidakkah aku merasa seperti terjebak dalam perangkap? Rowan mengangguk pelan. Itu jebakan, dan pada saat yang sama, itu bukan jebakan. Aku menatap wajah pria itu. Dia akan benar-benar membunuh gadis itu jika kau tidak campur tangan. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ini adalah tipe yang paling sulit dihadapi, aku menyukainya. Ryan melirik Rowan. Tidak setiap hari Rowan memuji seseorang. Terserahlah. Kita akan menghilang nanti, jadi abaikan saja untuk saat ini. Lagi pula, sepertinya ada seseorang yang tertarik padamu juga. Sesaat kemudian, lelaki tua yang sama dari Sekte Lin Cae muncul dari tempat duduknya. Namamu Obelix, kan? Kenapa kau tidak bergabung dengan Sekte Lin Cae-ku? Kami adalah sekte yang berfokus pada seni berperang. Aku yakin kau bisa lebih berkembang di sana. Baiklah, Rowan mengangguk tanpa berpikir dua kali. Benarkah itu baik-baik saja? Tanya Ryan melalui koneksi mereka. Kau sendiri yang bilang, kita akan segera menghilang. Buat apa aku repot-repot membicarakannya dengannya? Rowan menjelaskan. Terima saja semuanya dan lupakan saja. Sederhana, cepat, dan praktis. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2951 cobalah. Uniten sangat senang dengan jawaban Rowan. Itu keputusan yang sangat bijaksana. Tidak heran kau sangat pandai mengendalikan pikiranmu. Tidak diragukan lagi Sekte Lin Cae-ku adalah tempat terbaik untukmu, dan kau langsung memahaminya. Rowan mengangguk pada lelaki tua itu. Aku sudah berpikir untuk bergabung denganmu, dan setelah hari ini, aku semakin yakin tentang hal itu. Meskipun para murid yang kulawan tidak dapat mengalahkanku, mereka menunjukkan pengetahuan yang tepat tentang peperangan. Beberapa dari mereka bahkan memaksaku untuk menganggap mereka serius dalam beberapa putaran. Jika yang muda sudah bagus, aku hanya bisa membayangkan bagaimana para kultivator yang jauh lebih tua dan berpengalaman dari Sekte Lin Cae. Itulah maksudku, Uniten setuju dengannya. Sekarang, sampaikan permintaanmu kepada Ratu. Setelah festival selesai, datanglah dan temui aku di istana ini. Aku akan membawamu kembali bersama kami. Rowan tidak mengeluh. Baiklah, Ryan dan Rowan bukan satu-satunya yang diminati oleh para ahli dari 14 wilayah.
Beberapa dari mereka juga datang dan memberikan penawaran kepada anak muda lainnya yang berakhir dengan sebuah teks. Satu-satunya pengecualian adalah Foliana, gadis sejarah. Pada akhirnya, ke-14 wilayah tidak terlalu mementingkan masa lalu, terutama di masa lalu yang memiliki arti luas seperti seluruh alam semesta. Mereka hampir tidak pernah keluar negeri, jadi itu tidak terlalu penting bagi mereka. Belum lagi, mereka semua memeriksa tubuh, kultivasi, dan tulangnya dengan indera spiritual mereka. Foliana sama sekali bukan individu yang berbakat. Dia hanya berada di tahap tengah dari pendirian yayasan, sebuah kemajuan yang mengerikan mengingat usianya. Namun, ekspresi Foliana tidak berubah sama sekali. Dia sudah terbiasa dengan itu. Akhirnya, para pemimpin dari 14 daerah menyampaikan aspirasi mereka dan merekrut siapa saja yang mereka bisa. Amelia, sang ratu, lalu melambaikan tangan agar mereka kembali ke tempat duduk mereka sebelum berdiri untuk berbicara. Sekarang, sampaikan keinginan kalian. Ingat saja, aku tidak maha kuasa, jadi jangan meminta sesuatu yang konyol. Salah satu pemenang segera melangkah maju dan berlutut. Saya ingin bergabung dengan murid inti keluarga kerajaan. Tidak ada yang merasa terkejut dengan permintaan itu. Sudah diketahui secara luas bahwa keluarga kerajaan menerima sumber daya terbaik, apalagi murid inti. Bahkan para pemimpin dari 14 wilayah tidak merasa aneh. Sebaliknya, mereka menyambut baik permintaan itu jika itu adalah seseorang dari pihak mereka. Bagaimanapun, mereka bisa saja memiliki seseorang yang mereka kenal di dalam lingkaran dalam keluarga kerajaan. Amelia langsung mengangguk. Permintaan seperti itu tidak sulit. Karev, pastikan dia diintegrasikan ke dalam keluarga kerajaan. Baik, Yang Mulia. Karev segera menerima perintah itu. Pukul 11.24. Amelia memperingatkan anak muda itu. Ingat, bahkan murid inti keluarga kerajaanku perlu menjalani ujian yang ketat untuk mempertahankan posisi mereka sebagai murid inti. Kau tidak akan berbeda. Jika kau gagal, kau akan diturunkan pangkatnya menjadi murid dalam atau bahkan murid luar. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Saya tahu, kata pria itu dengan yakin. Dia seorang jenius dari tempat asalnya, jadi dia yakin dengan kemampuannya. Ada 3 peserta lain yang meminta perlakuan yang sama. Setiap kali festival berlangsung, Anda akan melihat mereka mengajukan permintaan itu. Banyak tokoh terkenal berasal dari murid inti keluarga kerajaan, dan mereka semua menginginkan hal yang sama. Ryan, Rowan, dan Foliana, sebagai satu-satunya yang memegang podium dari awal hingga akhir, ditinggalkan di urutan terakhir. Foliana adalah orang pertama dari ketiganya yang melangkah maju untuk menyampaikan permintaannya. Saya ingin memiliki akses ke basis data perpustakaan terlarang keluarga kerajaan dan semua keluarga kerajaan lainnya yang datang sebelum Rusbaf. Amelia menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Banyak rahasia yang tertinggal dalam sejarah yang seharusnya tidak terungkap, jadi rahasia-rahasia itu disimpan dalam basis data perpustakaan terlarang. Sejarah umum yang digunakan dalam kontes itu jelas tidak ada hubungannya dengan rahasia-rahasia ini. Apa yang sedang kau rencanakan? Foliana menjawab seolah-olah menyatakan fakta. Menurut penelitianku, negara Rusbaf, atau apapun namanya sebelum Rusbaf, terhubung dengan keluargaku sendiri. Aku sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka, dan aku yakin aku bisa menemukan lebih banyak jawaban di perpustakaan terlarang. Amelia menatap mata Foliana dalam-dalam sambil memikirkannya. Permintaan itu tidak sulit dipenuhi, tetapi berbahaya. Namun, pada akhirnya, dia tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah. Namun, ingatanmu tentang apa yang kamu lihat akan disegel untuk tindakan pengamanan. Apakah kamu bersedia menerima syarat ini? Saya bersedia. Foliana langsung berbicara. Kalau begitu, biarlah selesai, Amelia memutuskan. Karev, pastikan semuanya selesai. Ya, Yang Mulia, Karev sekali lagi menerima perintah itu. Akhirnya, tibalah saatnya Ryan dan Rowan. Karena mereka berdua sudah ada di sini, mereka punya 2 permintaan yang bisa mereka ajukan. Rowan adalah orang pertama yang maju. Saya ingin mengakses basis data alkimia keluarga kerajaan Rusbaf, termasuk semua herba, bahan, dan resep ramuan. Amelia sedikit terkejut. Aku tidak tahu kau tertarik pada alkimia. Lalu, mengapa kau memilih Dewan Medan Perang? Karena aku jago, jawab Rowan seolah menjawab pertanyaan bodoh. Bukankah dia memenangkan semua pertandingan hingga akhir?
Itu seharusnya menjadi alasan yang cukup baginya untuk memilih kategori itu. Mulut Amelia berkedut. Tidak setiap hari ada orang yang bersikap kurang ajar seperti itu di depannya. Anak kecil ini punya nyali, percayalah padaku. Baiklah, Karev akan memastikan kau memiliki akses penuh ke basis data alkimia. Terima kasih, Rowan mengangguk dan melangkah mundur. Jika Saliteherb ada di negara ini atau di tempat lain, basis data seharusnya memiliki informasi tentangnya. Terakhir, tibalah saatnya Ryan untuk mewujudkan keinginannya. Mereka datang untuk mengambil database, dan sekarang mereka mendapatkannya. Jadi, apa lagi yang akan mereka minta? Haruskah aku meminta Enchanted Moon Gel? Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Kita akan mendapatkannya saat pelelangan, jadi meminta sekarang akan menjadi sia-sia. Ryan setuju. Lalu, darah naga atau darah kerabat naga? Rowan berpikir sejenak. Mungkin, cobalah dan lihat apakah mereka bisa menyediakannya. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2952 Kebanggaan. Ryan melangkah maju sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Saya ingin bertanya apakah keluarga kerajaan memiliki darah naga. Tidak harus naga sungguhan. Ras apapun bisa, asalkan mereka memiliki sedikit darah naga. Seketika, seluruh ruang singgasana menjadi sunyi, membuat Ryan dan Rowan terkejut. Mereka tidak menyangka permintaan ini akan menimbulkan reaksi sebesar itu. Namun, mereka bukan satu-satunya. Berbagai kultivator muda yang menyaksikan upacara tersebut juga tidak mengerti alasan di baliknya. Yang dapat mereka katakan hanyalah bahwa para kultivator yang lebih tua di negara itu, terutama mereka yang memiliki posisi berkuasa, tampaknya menemukan masalah besar dengan permintaan Ryan. Ryan menyadari ada desahan di sampingnya. Itu Foliana. Dari penampilannya, gadis sejarah itu tampaknya tahu apa masalahnya. Melihat ekspresi bingung pada para kultivator muda, terutama mereka yang bukan bagian dari kekuatan besar manapun, Amelia mendesah. Asterix, benar. Kenapa kau butuh darah naga? Ryan menunjuk Rowan. Saudaraku di sini ingin menjadi seorang alkemis, dan kudengar darah naga dapat digunakan dalam banyak pil penting, jadi aku hanya ingin membantunya sedikit. Yah, Ryan memang ingin membantu, itu benar. Setidaknya itulah yang kutemukan di basis data. Amelia mengerti sebelum menoleh ke Foliana. Kau jago sejarah, iya. Beri dia penjelasan yang bagus. Semua orang, banyak dari kalian yang tidak tahu tentang itu, jadi akan lebih baik jika kalian semua mendengarnya juga. Foliana mengangguk cepat. Sesuai keinginan Anda, Yang Mulia. Tepat setelah itu, dia melirik Ryan sejenak sebelum menoleh ke kerumunan. Memang benar darah naga dapat digunakan dalam alkimia. Namun, hal-hal yang ditemukan dalam basis data adalah resep yang sangat tua yang belum pernah dibuat selama puluhan ribu tahun. Itu karena hukum telah ditetapkan sejak lama. Dia melanjutkan, binatang iblis surgawi diburu hingga hampir punah, dan banyak ras yang hilang selamanya di alam semesta kita. Masalahnya adalah bahwa para ahli teratas ras ini juga merupakan ahli teratas di alam semesta kita, jadi mereka membentuk aliansi dan mengirimkan peringatan. Jika binatang iblis surgawi terus diburu, mereka akan menyatakan perang terhadap semua ras lain. Pakar-pakar semesta dari ras lain jelas tidak akan menerima begitu saja perlakuan ini, jadi perang hampir pasti akan terjadi. Namun, ketika kedua belah pihak hendak bertempur, sebuah ultimatum datang dari semesta Werdelem utama. Semua orang yang tidak tahu cerita ini menahan napas. Bagi alam semesta utama Werdelem untuk mengirimkan hal seperti itu menunjukkan betapa seriusnya mereka menanggapi situasi alam semesta cabang ini. Ultimatum, yang dapat Anda temukan di basis data manapun yang berisi sejarah dan peristiwa utama di alam semesta kita, adalah ini, jika perang antara binatang iblis surgawi dan ras lain dimulai, semua batu Werdelem di alam semesta F974 akan ditutup secara permanen. Jelas, alam semesta F974 adalah alam semesta kita. Implikasi dari kata-kata tersebut sangat besar. Lupakan saja tentang tidak bisa berkultivasi lagi. Jika hal seperti itu terjadi, binatang iblis akan segera memiliki keuntungan yang sangat tinggi di semua planet yang mereka huni. Binatang iblis secara alami lebih kuat, terutama ras seperti naga. Tanpa energi kultivasi, seekor naga mungkin bisa menyingkirkan seluruh negara sendirian. Jangan lupa bahwa semua teknologi Kekaisaran Werdelem juga bekerja pada energi kultivasi.
Itu berarti bahkan peralatan yang paling sederhana pun akan berhenti bekerja. Ini akan menjadi zaman binatang iblis saja. Di hadapan ultimatum seperti itu, ras lain terpaksa menerima keinginan binatang iblis surgawi. Sejak saat itu, binatang iblis manapun yang memiliki darah iblis surgawi di tubuh mereka tidak akan bisa dijangkau. Seseorang tidak dapat menggunakan darah mereka untuk apapun. Tentu saja, itu tidak berarti kau tidak bisa melakukan apapun pada binatang iblis. Lagi pula, bagaimana jika mereka memutuskan untuk menyerang? Apakah kau hanya akan menonton? Meski begitu, keinginan binatang iblis surgawi diterima, tetapi ada syaratnya. Perkelahian dan hal-hal lain dapat terjadi dengan ras binatang iblis manapun, selama mereka tidak berada dalam daftar hampir punah. Juga, jika salah satu binatang iblis dalam daftar tersebut melakukan gerakan pertama, kamu diizinkan untuk melawan dan membunuh mereka bahkan jika mereka menyerah pada akhirnya. Itulah intinya. Amelia tersenyum dan mengangguk. Apa yang dikatakan Foliana memang benar. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang memburu Demon Beast di planet kita. Siapapun dapat mengakses daftar tersebut, yang selalu diperbarui, melalui CD-mu. Sejak undang-undang ini diberlakukan, hanya ada 12 ras Demon Beast di dalamnya. Amelia menatap Ryan tepat setelahnya. Sayangnya bagimu, itu termasuk ras binatang iblis dengan garis keturunan naga. Kau sendiri yang mengatakannya, darah mereka terlalu berguna untuk alkimia. Tulang, sisik, mata, dan sebagainya juga merupakan harta tak ternilai yang dapat digunakan di bidang lain. Berkat itu, semua ras yang berhubungan dengan naga tidak dapat disentuh. Ras yang berhubungan dengan naga jarang, jadi itu benar-benar tidak banyak mengubah situasi secara keseluruhan. Para kultivator masih bisa melawan binatang iblis dan memperoleh material, darah, del. Lebih dari 99,99% dari semua ras binatang iblis tidak berhubungan dengan binatang iblis surgawi. Kebetulan saja si kembar membutuhkan darah salah satu dari mereka yang berhubungan. Ryan merenung sejenak dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya mengerti bahwa memburu mereka untuk diambil darahnya adalah hal yang dilarang. Tetapi bagaimana dengan membelinya? Apakah boleh menawarkan sesuatu sebagai ganti sedikit darah mereka? Amelia mengangguk. Ya, secara teori, itu bukan masalah karena tidak ada bahaya nyata yang terjadi pada ras yang darahnya kamu ambil. Namun, semua orang menggelengkan kepala, merasa tak berdaya bersama-sama. Amelia, jelas, tahu alasannya. Kau berbicara tentang ras naga. Aku bisa menjaminnya. Berapapun harga yang kau tawarkan, tidak ada ras yang terkait dengan naga yang akan menjual darah mereka sendiri. Naga memang sombong. Bab 2953 Pertanyaan serius. Rowan mendengar itu dan berkomentar melalui koneksi mereka. Hanya itu yang kita butuhkan. Aku tahu cara meyakinkan binatang iblis terkait naga untuk menjual darah. Dalam skenario terburuk, kita bisa pergi ke pasar gelap. Aku menolak untuk percaya darah naga tidak dijual di sana. Ryan mengangguk dan memutuskan untuk mengubah keinginannya. Jadi, apa yang sebaiknya aku tanyakan? Rowan memikirkannya sejenak. Mereka sudah tahu cara mendapatkan bahan-bahan berikutnya, jadi mereka tidak perlu meminta apapun dalam hal itu. Apa yang dianggap semua orang di negara ini sebagai kesempatan seumur hidup ternyata menjadi sesuatu yang sama sekali tidak berguna bagi Ryan dan Rowan. Bukannya mereka tidak memiliki lebih banyak keinginan, tetapi tempat kecil seperti ini tidak memiliki apa yang benar-benar mereka butuhkan, seperti inti energi asal surgawi, misalnya. Amelia menyadari kesunyian Ryan dan mendesaknya. Anak kecil, kita tidak bisa berdiri di sini sepanjang hari. Jika kamu tidak segera memutuskan keinginan lain, aku anggap kamu tidak punya keinginan apapun. Mungkin, batu spiritual tingkat 5. Pada akhirnya, yang kurang untuk kita kembangkan dengan lebih cepat adalah konsentrasi energi spiritual yang lebih tinggi. Ryan menyebutkan salah satu alternatif yang paling jelas. Meski begitu, Rowan tidak menganggapnya sebagai ide yang buruk. Ya, lakukan saja. Ryan mengangguk dan segera menyampaikan keinginannya. Baiklah, kalau begitu aku ingin batu roh tingkat 5, sebanyak yang dapat diberikan oleh keinginan ini. Amelia dan para ahli lainnya merasa bahwa keinginan itu cukup mengecewakan. Tentu saja, batu spiritual tingkat 5 itu bagus. Namun, pasti ada hal-hal yang jauh lebih baik untuk diminta, bukan? Nah, Amelia merasa puas karena itu adalah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Kalau begitu,
Akan kulakukan. Karev, pastikan anak ini mendapatkan batu spiritual tingkat 5. Coba kulihat, 1000 seharusnya cukup untuk seseorang selevel dengannya. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menghabiskannya. Ryan tersenyum tipis sambil berpikir. Bertahun-tahun. Pegang birku. Sayang sekali dia tidak bisa mengucapkannya dengan keras. Dengan itu, upacara berakhir, dan hadiah pun dibagikan. Karev memberikan Ryan sebuah cincin spasial berisi tepat 1000 batu spiritual peringkat 5. Bagi mereka yang berada di alam inti dan alam penggabungan jiwa, itu memang bisa disebut sebagai keberuntungan. Namun, bagi para ahli alam transisi seperti para pemimpin 14 wilayah, itu tidak seberapa. Kemudian pada hari itu, ketika berbagai kelompok mulai bubar, Karev mengundang Roan dan membawanya ke pangkalan data keluarga kerajaan. Tentu saja, satu-satunya hal yang tersedia di sana bagi Roan untuk diperiksa adalah hal-hal yang berkaitan dengan alkimia. Segala hal lainnya diblokir. Roan tidak mempermasalahkannya dan memusatkan perhatiannya pada tanaman herbal. Benar saja, basis data keluarga kerajaan memiliki lebih dari 10 kali lebih banyak tanaman herbal yang dikatalogkan daripada basis data klan Gondel, komentar Roan. Apakah kau akan menemukan akar salite di sana? Tanya Ryan balik, sambil berjalan keluar istana. Karena itu adalah hadiah Roan, ia tidak diizinkan untuk tinggal bersamanya. Kita lihat saja nanti, jawab Roan dan terus mencarinya. Karena tanaman herbal memiliki nama yang berbeda-beda di alam semesta ini, Roan merasa wajib untuk melihatnya satu persatu. Satu-satunya hal yang baik adalah ia dapat menyaring pencariannya dengan beberapa istilah dan efek tertentu. Meskipun demikian, ia masih harus memilih ribuan tanaman herbal yang berbeda. 3 jam kemudian mata Roan berbinar. Itu dia. Dia mulai khawatir karena telah membaca sebagian besar hasilnya. Untungnya, dia menemukan apa yang dia butuhkan menjelang akhir. Di tempat ini, namanya akar Solomel. Akar ini hanya tumbuh di ujung utara planet ini dan dalam kondisi yang sangat spesifik. Cara termudah untuk mendapatkannya adalah di Gua Es Drumfel, wilayah binatang iblis. Ryan senang mengetahui bahwa benda itu ada di planet ini. Hebat, tapi lupakan saja Gua Es Drumfel yang kau sebutkan. Sebaliknya, cari tahu apakah tidak ada tempat di mana kita bisa membelinya secara langsung. Itu akan menghemat waktu kita daripada harus mencarinya sendiri. Roan sudah melakukan hal yang persis seperti itu. Setidaknya tampaknya tidak ada yang dijual di jaringan negara ini. Masuk akal juga. Ini negara dekat garis khatulistiwa, jadi barang dari utara ekstrim tidak mungkin sampai ke sini, komentar Ryan, sama sekali tidak merasa terkejut. Roan kemudian menutup terminal yang sedang digunakannya dan meregangkan punggungnya. Tidak masalah. Begitu kita pergi ke utara, kita akan melewati negara-negara lain. Jika akar Salomel dijual, kita dapat mencoba membeli atau bahkan mencurinya secara langsung. Baiklah, tapi mari kita coba membayar sebagaimana layaknya orang baik, ya. Ryan jelas tidak menyukai bagian, mencuri, itu. Roan mendengus tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah itu, ia mendekati salah satu pekerja istana, yang sedang mengamatinya. Penelitianku sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Namun, pekerja itu menggelengkan kepalanya. Pertama, ada seseorang yang ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda berkenan mengikuti saya? Roan bingung tetapi akhirnya mengangguk. Seharusnya tidak ada hal penting atau buruk. Jika memang ada, tidak perlu menunggunya menyelesaikan penelitiannya di terminal. Mereka bisa saja mencoba memaksanya untuk datang langsung. Ryan duduk di sebuah restoran dan memesan beberapa hidangan sambil menyaksikan kejadian yang menimpa Roan melalui koneksi mereka. Menurutmu, apakah ada yang tahu tentang kita? Jika mereka melakukannya, aku ragu mereka akan membiarkan kita menyelesaikan kontes, Roan mengutarakan pikirannya. Lagi pula, apakah mereka akan mengizinkanmu pergi? Ryan terpaksa setuju. Yah, itu benar. Pekerja itu tidak butuh waktu lama untuk membawa Roan ke ruangan terpisah dari istana utama. Di sana, seseorang sudah menunggunya. Akhirnya, pekerja itu meninggalkan Roan dan orang baru itu sendirian. Roan menatap pria itu. Karev, benar, pria yang selalu berada di sisi ratu. Karev menoleh ke arah Roan. Itu aku. Aku memintamu datang karena ada yang ingin kutanyakan. Ekspresinya berubah serius. Kau bukan orang dari planet ini, kan? Bab 2954 jadilah itu.
Rowan terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Bahkan Ryan hampir tersedak makanannya di restoran, menarik perhatian banyak orang sebelum akhirnya tersenyum meminta maaf. Namun, Rowan segera tenang. Pertanyaan macam apa itu? Karev melambaikan tangannya. Tidak perlu berpura-pura. Lagi pula, aku di sini bukan untuk menangkapmu atau membuatmu kesulitan, asalkan kau mau bekerja sama, tentu saja. Rowan menatap mata Karev dalam-dalam dan bisa melihat bahwa pria itu yakin dengan kata-katanya. Katakan saja aku yakin. Apakah itu masalah? Itu tergantung, lanjut Karev. Kau memiliki batu Werdelem asli, jadi kau berada dalam hukum kekaisaran Werdelem. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau datang dari luar. Namun, aku bisa membuat hidupmu lebih sulit, terutama saat kau bergabung dengan Sekte Lincae. Itu terdengar seperti permintaan, Rowan memahami maksud pemerasan itu. Tapi pertama-tama, mengapa kau bertanya apakah aku orang luar? Pasti ada alasan di baliknya. Jika kau menjawabnya, mungkin aku tidak keberatan mempertimbangkan keinginanmu. Kelihatannya adil, Karev lalu mengeluarkan benda segi 8 dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Rowan. Rowan menangkap benda itu, dan begitu berhasil menangkapnya, benda itu mulai memancarkan cahaya merah redup. Apa ini? Sepertinya kau datang dari tempat yang jauh lebih jauh dari yang kukira, Karev mulai menjelaskan. Kalau tidak, tidak mungkin kau tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, ini adalah detektor energi planet. Kau tahu, setiap planet memiliki ciri-ciri energi spiritualnya sendiri, jadi mereka yang lahir di planet-planet itu membawa ciri-ciri ini. Rowan tidak perlu mendengarnya lagi. Jadi, ketika seseorang yang tidak lahir di planet itu mendekati benda ini, benda itu mulai bersinar dengan cahaya merah. Begitukah? Cukup, Karev mengangguk. Puas. Rowan berpikir sejenak. Bolehkah aku menyimpannya? Karev tidak keberatan. Tentu, meskipun agak mahal, aku bisa membeli yang lain. Namun, kamu harus menerima permintaanku. Itu tergantung pada permintaannya, Rowan tidak menyimpan detektor itu. Karev akhirnya mulai mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan di planet ini. Namun, setelah kau selesai, aku ingin kau membawaku pergi bersamamu. Dan jangan berpura-pura menjadi anak kecil, meskipun tulangmu tampaknya masih muda, aku tidak percaya itu. Baik Ryan maupun Rowan merasa permintaan itu tidak terduga. Tentu saja, Rowan harus bertanya lebih lanjut. Aku memang bukan anak kecil. Namun, kau bisa lihat bahwa aku hanyalah seorang kultivator alam inti dan jiwa, kan? Apa yang membuatmu berpikir aku punya kekuatan untuk meninggalkan planet ini? Mungkin aku datang ke sini secara tidak sengaja. Yah, kurang lebih begitulah yang terjadi karena baik Ryan maupun Rowan tidak ingin datang ke sini. Aku tidak akan berbohong, lanjut Karev. Kultivasimu memang membuatku ragu. Aku tahu saudaramu juga bukan dari planet ini, tetapi aku membiarkannya pergi karena alasan ini. Namun, pada akhirnya, aku memutuskan untuk mencobanya. Ayo buat kesepakatan. Terima permintaanku dan bawa aku pergi, dan aku akan memberimu ini. Tepat setelah itu, Karev melemparkan gelang ke Rowan. Rowan menganalisis benda itu dan berbagi kenangannya melalui koneksinya dengan Ryan. Tidak diragukan lagi ada formasi sirkuit di dalamnya, dan tampaknya itu adalah tipe osilasi energi, kata Ryan. Mengenai apa fungsinya, aku perlu memeriksanya lebih lanjut begitu kita punya waktu. Rowan mendengarnya dan mengalihkan perhatiannya ke Karev. Ada apa? Apakah kamu ingat ciri-ciri energi spiritual yang dimiliki setiap planet yang kusebutkan? Karev yakin Rowan akan tertarik. Gelang ini dapat meniru ciri-ciri tersebut pada tubuhmu. Pakai saja, dan kamu akan terlihat seperti seseorang dari planet kita. Rowan menyipitkan matanya. Baiklah, aku tertarik, kalau kamu punya dua. Ya, Karev sudah menduganya. Apakah kamu juga akan menerima permintaanku? Aku bisa melakukannya, Rowan berbicara seolah itu permintaan yang remeh. Namun, kau harus menunggu beberapa saat. Bahkan jika semuanya berjalan sesuai rencana, butuh beberapa tahun sebelum kita bisa pergi. Dan tidak masalah apakah kau mempercepat atau tidak karena metode untuk keluar belum tersedia. Karev menarik napas dalam-dalam. Baiklah, tapi bagaimana aku tahu kau akan menepati janjimu? Rowan mendengus. Tidak, pertama-tama, aku juga tidak percaya padamu. Namun, selama kau tidak membuatku kesulitan, aku akan kembali. Lagi pula,
Aku cukup yakin kau telah memasang pelacakmu sendiri di dalam benda ini, bukan? Itu tergantung imajinasimu, jawab Karev sambil tersenyum. Bagaimanapun, aku bisa membantu, banyak. Aku akan meninggalkanmu nomor CD-ku. Kau bisa meneleponku kapan saja. Pasti ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ahli alam transisi sepertiku yang tidak bisa kau lakukan dengan kultivasimu saat ini. Karena kau menawarkannya, memang ada. Aku butuh barang yang bernama Solomel Root. Sepertinya itu hanya bisa ditemukan di wilayah utara yang ekstrim. Rowan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menurutmu, apa kau bisa memberiku satu batch? Aku ingin menambahkan bahwa jika kau bisa, kau pasti tidak akan menyesali hasil dari apa yang akan kulakukan dengan itu. Akar Solomel. Karev bukanlah seorang alkemis, jadi dia tidak begitu mengenal tanaman herbal. Meskipun demikian, dia menerima permintaan itu. Selama itu bukan sesuatu yang konyol, aku bisa mencobanya. Tidak apa-apa, Rowan tidak keberatan. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan akarnya, aku harus pergi dan mengambilnya sendiri. Aku hanya mencoba menghemat waktu. Jadi, apakah kita sudah sepakat? Tanya Karev untuk terakhir kalinya. Sepertinya begitu, Rowan membenarkan. Ngomong-ngomong, kamu ahli alam transisi, bukan? Ada planet lain yang berpenghuni di tata surya ini. Kalau kamu mau, kamu bisa pergi ke sana sendiri, bukan? Itu belum cukup, Karev menggelengkan kepalanya. Aku ingin meninggalkan tata surya ini. Kalau tidak, ia berhenti di situ. Lupakan saja, pertahankan saja kesepakatanmu. Rowan juga tidak memaksa. Baiklah. Bab 2955 Pemisahan Besar. Kemudian, Rowan bertemu Ryan di restoran. Kontes berakhir pada tengah malam dan pertemuan dengan Ratu berlangsung 1 jam lagi. Setelah itu, Rowan menghabiskan beberapa jam mencari Salite Root sebelum Karev meneleponnya. Saat itu, sudah mendekati tengah hari, dan mereka harus pergi ke hotel untuk bertemu dengan Foliana. Ini, ambillah. Rowan melemparkan salah satu gelang itu kepada Ryan. Ryan menangkapnya, lalu segera memeriksanya dengan indera spiritualnya. Oh, jadi itu trik di baliknya. Bisakah kamu menirunya? Tanya Rowan penasaran. Ryan merenung sejenak dan segera menggelengkan kepalanya. Rune-rune itu sangat kecil sehingga tingkat indera spiritualku tidak memungkinkanku untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, aku mengerti apa yang dilakukannya. Rune osilasi berinteraksi langsung dengan batu Werdelem di tubuh kita. Tidak diragukan lagi gelang ini memiliki asal yang sama. Rowan menyipitkan matanya. Bukankah itu berarti batu-batu itu tidak berguna bagi kita? Lagi pula, kita tidak akan menggunakan batu Werdelem. Tidak masalah, Ryan menggelengkan kepalanya. Yang berinteraksi dengannya adalah energi batu Werdelem, dan sistem meniru jenis energi yang sama. Gelang itu juga berguna untuk ini karena ia mengira energi kita datang melalui batu Werdelem. Rowan mendengar itu dan segera mengeluarkan benda segi 8 itu. Namun, benda itu tidak bersinar dengan cahaya merah seperti sebelumnya. Sepertinya kau benar. Bagaimana dengan masalah lainnya? Ryan mengangguk. Ya, memang ada pelacaknya, dan pelacaknya baru saja ditambahkan, tidak diragukan lagi. Memang agak rumit, tapi kurasa aku bisa menonaktifkannya. Haruskah aku melakukannya? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, tinggalkan saja. Tunggu sampai kita menyelesaikan urusan kita di kota ini, lalu matikan saja. Jika kamu melakukannya sekarang, Karev pasti akan datang mencari kita, dan kita tidak bisa pergi sekarang. Setelah memutuskan demikian, si kembar pergi ke hotel dan bertemu Foliana di ruang tunggu. Foliana sudah menunggu mereka di sana, dengan beberapa kultivator lain di sekitarnya. Foliana melihat mereka dan segera maju ke depan. Oh, Asterix, Obelix, kalian di sini. Ayo, kita ke belakang. Aku sudah menyiapkan meja untuk kita. Tepat setelah itu, dia melihat ke arah para kultivator yang mengikutinya. Aku tahu apa yang harus dilakukan, jadi jangan khawatir. Berdiri saja di belakang dan biarkan aku berbicara dengan mereka berdua. Akhirnya, Foliana ditinggal sendirian bersama si kembar. Pakar keluarga kerajaan. Tanya Ryan sambil melihat lambang pada pakaian para pakar tersebut. Ya, Foliana mendesah. Mereka hanya memastikan aku tidak akan mengatakan apapun yang tidak seharusnya kukatakan sekarang setelah aku mendapatkan akses ke basis data. Lagi pula, bukan itu alasanmu datang mencariku. Katakan saja,
Apa yang ingin kau tanyakan? Ryan beralih ke percakapan tentang indera spiritual. Jadi, ini agak rumit. Apakah Anda mungkin tahu sesuatu tentang alam semesta lain yang tidak terkait dengan Kekaisaran Werdelem? Foliana tidak menyangka akan mendapat pertanyaan itu. Ia tahu banyak tentang sejarah alam semesta ini berkat jaringan Kekaisaran Werdelem yang menyeluruh. Akan tetapi, ia tidak memiliki banyak akses, jadi pengetahuannya lebih banyak tentang alam semesta ini. Sulit untuk mengatakannya. Ada beberapa catatan dalam basis data Kekaisaran Werdelem tentang alam semesta kita yang menyebutkan alam semesta lain yang bukan bagian dari Kekaisaran Werdelem. Sayangnya, jumlahnya sangat sedikit. Mengapa ada pertanyaan seperti itu? Ryan melanjutkan, saya tidak bisa memberitahu Anda banyak sekarang, tetapi saat ini kami perlu tahu lebih banyak tentang alam semesta yang tidak terkait dengan Kekaisaran Werdelem. Apapun itu valid, yang terbaik adalah jika Anda tahu beberapa peta Great Void universal untuk dijelajahi atau semacamnya. Kehampaan besar, Foliana merenungkan lebih lanjut tentang topik itu. Itulah wilayah yang memisahkan alam semesta, kan? Dari apa yang kubaca, jarak antara alam semesta diisi oleh kekosongan kehampaan besar, dan jarak-jarak ini berkali-kali lipat lebih besar daripada panjang total alam semesta. Memang begitu, Ryan tidak membantahnya. Sayangnya, dia juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Ryan mengangguk. Baiklah, jadi kita tidak lagi berada di Great Void. Pukul 12:03. Tidak, Foliana menggelengkan kepalanya. Ruang antara alam semesta Kekaisaran Werdelem masih disebut sebagai kekosongan besar. Hanya saja ini bukan kekosongan besar yang sama seperti sebelum pemisahan. Sejauh yang tertulis, alam semesta Kekaisaran Werdelem ada di alam yang sama sekali berbeda. Mengenai apa artinya, saya khawatir saya tidak tahu. Yah, aku tidak tahu peta apapun tentang kehampaan yang luas itu. Hal semacam itu mungkin hanya ada di alam tinggi, Foliana menjelaskan. Namun, ada sebuah peristiwa dalam sejarah yang membuat informasi semacam itu hampir tidak berguna. Oh, si kembar pun tertarik. Ceritakan lebih banyak. Foliana mengangguk. Ia senang berbicara tentang sejarah. Kejadiannya sudah lama sekali, sampai-sampai tidak ada waktu pasti di basis data. Yah, setidaknya tidak di basis data yang tersedia untuk umum. Bagaimanapun, peristiwa yang sedang kubicarakan adalah pemisahan besar. Kata-kata itu langsung mengingatkan Ryan dan Rowan pada cerita yang mereka dengar dari Solgem. Solgem tidak tahu banyak tentang Kekaisaran Werdelem, tetapi dia tahu Kekaisaran Werdelem tiba-tiba menghilang suatu hari. Entah mengapa, alam semesta mereka sendiri memiliki 3 harta karun yang terkait dengan kekaisaran yang sama ini. Foliana tidak tahu apa-apa tentang itu dan terus berbicara. Menurut sejarah dalam basis data, Kekaisaran Werdelem telah tumbuh menjadi kekuatan terbesar di Great Void. Namun, menjadi yang terkuat juga berarti menjadi incaran semua orang. Sekuat apapun Kekaisaran Werdelem, jika semua alam semesta lain yang dikenal di Great Void bergabung untuk menghancurkannya, mereka akan mampu melakukannya. Yang dimaksud adalah, keluarga kekaisaran memutuskan untuk meninggalkan kekosongan besar dan membawa semua alam semesta di bawah kendalinya. Foliana tak dapat menahan kegembiraannya saat membicarakannya. Bisakah kau bayangkan itu? Keluarga kekaisaran Werdelem memiliki cara untuk memindahkan seluruh alam semesta. Betapa konyolnya itu. Ryan mengangguk. Baiklah, jadi kita tidak lagi berada di Great Void. Tidak, Foliana menggelengkan kepalanya. Ruang antara alam semesta Kekaisaran Werdelem masih disebut sebagai kekosongan besar. Hanya saja ini bukan kekosongan besar yang sama seperti sebelum pemisahan. Sejauh yang tertulis, alam semesta Kekaisaran Werdelem ada di alam yang sama sekali berbeda. Mengenai apa artinya, saya khawatir saya tidak tahu. Bab 2956 dia setuju. Pesawat yang berbeda, Ryan pernah mendengar tentang situasi yang sama sebelumnya. Mirip dengan planet Loporits, bagaimana menurutmu? Rowan mengangguk. Di permukaan, memang begitu. Namun, apakah perbedaan antara bidang-bidang ini sama dengan situasi planet Loporit? Saya merasa itu tidak sama. Saya rasa Anda tahu alasannya, kan? Ryan terkejut sejenak dan memikirkannya. Akhirnya, ia mengerti alasannya tanpa harus mendengarnya dari Rowan. Pemisahan bidang planet Loporits masih merupakan peristiwa yang terkurung di alam semesta. Namun, pemisahan bidang Kekaisaran Werdelem adalah sesuatu yang menyelimuti semua alam semesta yang dikendalikannya. Tepat sekali,
Rowan menegaskan. Planet Loporits masih berada di dalam alam semesta lisan. Alam yang terpisah itu masih menjadi bagian dari lisan. Itu membuat segalanya jauh lebih rumit, keluh Ryan. Bahkan jika kita tiba-tiba kembali ke tahap puncak alam dewa, apakah kita bisa meninggalkan alam kekaisaran Werdelem? Itu sesuatu yang perlu kita pikirkan nanti, komentar Rowan. Foliana tidak tahu tentang percakapan si kembar dan melanjutkan ceritanya. Sejak saat itu, semua bahaya eksternal menghilang. Di dalam alam ini, keluarga Kekaisaran Werdelem memiliki pemahaman penuh tentang energi kultivasi semua alam semesta, atau begitulah yang dikatakan basis data. Ryan mengangguk lalu menanyakan hal lain. Baiklah, aku mengerti situasinya. Katakan padaku, apa yang kau ketahui tentang alam semesta lain di Kekaisaran Werdelem? Tidak banyak, sungguh, Foliana menggelengkan kepalanya. Kau seharusnya sudah menyadarinya, jaringan Kekaisaran Werdelem memiliki lapisan-lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang sepertiku berada di bagian paling bawah dan tidak dapat mengakses banyak informasi dari luar. Yang ku tahu hanyalah alam semesta mana yang dekat dengan alam semesta kita, itu saja. Foliana lalu menarik napas dalam-dalam dan berhenti. Jadi, apakah aku membantumu? Tentu saja, Ryan mengangguk puas. Mereka bisa menemukan informasi lebih banyak begitu kultivasi mereka meningkat. Sekarang kita punya gambaran tentang situasi umumnya. Terima kasih, Lady Foliana. Foliana tersenyum cerah. Bagus sekali. Berbicara tentang sejarah selalu membuat hariku menyenangkan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tertarik dengan topik seperti itu? Ini benar-benar berbeda dengan orang-orang seperti kita. Tidak ada yang akan pernah kita lakukan dalam hidup kita yang akan berdampak pada skala besar hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta. Foliana tidak menyadari betapa salahnya perkataannya hari ini, dan fakta bahwa dia juga akan terkait dengan perubahan ini di masa mendatang. Ryan tertawa menanggapi, hahaha, tentu saja, karena Obelix dan aku penasaran. Maksudku, kau berhasil mendapatkan 1 dari 10 tempat untuk membuat permintaan kepada Ratu. Tidak diragukan lagi sejarah adalah hal yang sangat penting, bertentangan dengan apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Tidak ada salahnya mengetahui lebih banyak. Lagi pula, siapa tahu, mungkin suatu hari, kita akan dapat meninggalkan alam semesta ini. Jangan pernah berkata tidak. Foliana juga tertawa. Hahaha, kalau suatu hari aku bisa bepergian antar alam semesta, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mempelajari sejarah berbagai alam semesta. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari sehingga aku jadi bersemangat. Yah, aku tahu siapa diriku dan apa yang mampu kulakukan. Aku tidak akan menyimpan banyak hal ini. Untuk saat ini, aku akan puas mempelajari lebih banyak tentang negara, planet, dan keluargaku. Oh, betul juga, Ryan teringat permintaan Foliana kepada Sang Ratu. Kau bilang mencari informasi tentang keluargamu atau semacamnya, kan? Apa kau menemukan sesuatu? Foliana menggelengkan kepalanya. Aku baru saja mulai membaca catatan-catatan itu. Bahkan jika aku bisa menyerap semuanya sekaligus dengan spiritual sense, akan tetap butuh waktu yang sangat lama untuk memilah-milah semuanya dalam pikiranku. Nah, semakin banyak yang bisa kupelajari, semakin bahagia aku, jadi aku tidak mengeluh. Aku tahu aku akhirnya akan menemukan apa yang kucari di sana. Ini hanya masalah waktu. Ada yang bisa saya bantu. Ryan menawarkan bantuan, yang membuat Rowan tidak senang. Namun, Ryan mengabaikan gerutuannya. Foliana merenung sejenak dan mengangguk. Yah, tidak ada salahnya membicarakannya. Aku akan membicarakan sesuatu yang sudah ku ketahui sebelum membuat perjanjian dengan keluarga kerajaan, jadi itu tidak masuk dalam permintaan kerahasiaan dari mereka. Dia kemudian berbicara dengan ekspresi serius. Keluarga Nasvivil dapat dikatakan telah mendirikan negara ini. Oh, Ryan mulai tertarik. Kudengar keluarga kerajaan berikutnya ditentukan setiap 1000 tahun. Apakah mereka yang pertama menduduki tempat ini? Tidak juga, Foliana menggelengkan kepalanya. Dulu, tempat ini tidak diklaim di bawah bendera Kekaisaran Werdelem. Begini, meskipun alam semesta ini adalah bagian dari alam semesta yang dikendalikan oleh Kekaisaran Werdelem, ia tetaplah sebuah alam semesta. Seberapa besarkah itu? Butuh waktu yang sangat lama sebelum pasukan Werdelem tiba di sini dan menambahkannya ke jaringan Kekaisaran Werdelem. Ryan dan Rowan mengangguk. Bahkan di Lisan, pasti ada banyak planet dalam sistem terisolasi yang tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan luar.
Planet ini kebetulan merupakan salah satu planet yang mirip beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, baru 20.000 tahun sejak Kekaisaran Werdelem tiba, lanjut Foliana. Sebelum itu, keluarga Nasvivilku adalah yang menguasai negara ini. Setidaknya, itulah yang dijelaskan dalam catatan lama keluargaku. Seperti yang bisa kau bayangkan, kami telah banyak jatuh sejak saat itu. Itu sudah diduga, Rowan akhirnya berkomentar. Saya tidak menyangka mereka akan mampu melawan lawan seperti itu. Begitu pula aku, Foliana mengangguk. Tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik pada balas dendam, merebut kembali apa yang telah hilang, atau omong kosong semacam itu. Namun, dalam catatan yang ditinggalkan untuk membusuk di negara bagian keluargaku, disebutkan tentang warisan yang hanya dapat diklaim oleh mereka yang memiliki garis keturunan seperti kami. Ryan tersenyum. Jelas sekali kamu tidak punya banyak bakat, tetapi kamu punya kecerdasan dan kamu mencintai sejarah. Coba ku tebak, kamu menginginkan warisan itu agar kamu bisa terus berkembang dan hidup lebih lama untuk mempelajari lebih banyak tentang sejarah. Foliana tercengang sejenak. Kau pandai sekali membaca pikiran orang, tahu. Terima kasih atas pujiannya, Ryan menyukainya. Agak menyeramkan, Foliana menyimpulkan. Lihat, dia baru mengenalmu kurang dari sehari, dan dia sudah setuju denganku, imbuh Rowan. Mulut Ryan berkedut saat ia hanya menjawab Rowan. Pergi saja dan bercinta denganmu. Bab 2957 akan segera dimulai. Ryan dan Rowan mengakhiri percakapan mereka dengan Foliana di sana. Baiklah, terima kasih atas semua bantuanmu, Lady Foliana. Kau yakin tidak menginginkan kompensasi? Aku mendapat cukup banyak batu spiritual dalam upacara itu, kau tahu. Foliana menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Ketahui masa lalumu untuk memahami masa depan. Itu benar-benar ungkapan yang bagus. Aku akan tetap berpegang pada ungkapan itu. Jika kamu memiliki pertanyaan lain di masa mendatang, beritahu aku. Aku akan menjawab sebanyak yang aku bisa, terutama jika itu melibatkan kejadian di masa lalu. Setelah itu, Foliana dikawal kembali ke istana oleh para ahli dari keluarga kerajaan. Sedangkan Ryan dan Rowan, mereka memutuskan untuk langsung menuju ke rumah lelang. Lelang akan dimulai pada malam hari, tetapi ruangan pribadinya tidak terbatas. Sebaiknya mereka pergi lebih awal dan mengamankan ruangan untuk diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berpartisipasi tanpa diketahui siapapun. Lelang tersebut bisa dikatakan sebagai acara terbesar dari festival tersebut, bahkan melampaui kontes dari hari sebelumnya. Karena itu, rumah lelang itu sendiri hampir sama besarnya dengan istana di pusat kota. Tidak hanya itu, ada layar yang tersebar di seluruh bagian luar agar semua orang dapat melihatnya. Bahkan ada terminal di luar yang memungkinkan seseorang menggunakan ide mereka untuk mengajukan penawaran untuk barang-barang tersebut. Tentu saja, jika Anda tidak membeli tempat duduk di dalam rumah lelang itu sendiri, kemungkinan besar Anda tidak akan membeli atau tidak dapat membeli apapun. Si kembar tiba di balai lelang, dan sudah ada ribuan ahli dengan berbagai macam kultivasi yang datang dan pergi. Mereka melewati mereka dan pergi ke salah satu dari ratusan loket tempat para pekerja lelang melakukan pekerjaan mereka. Seperti yang bisa diduga, cukup banyak mata yang tertuju pada mereka. Bagaimanapun, mereka menjadi cukup terkenal setelah kontes kemarin. Hanya saja si kembar sama sekali mengabaikan semua orang. Orang mungkin berpikir bahwa dengan teknologi yang tersedia, akan lebih baik jika semua pendaftaran dilakukan melalui jaringan. Namun, lelang sudah menjadi tradisi hingga saat ini, jadi meskipun Anda memang dapat mendaftar dan membeli tiket selama 2 hari, loket juga tersedia bagi siapa saja yang ingin menggunakannya. Halo, teman kecil, pekerja itu mulai berbicara sebelum berhenti di tengah jalan. Tunggu, bukankah kalian berdua anak yang berhasil memegang label kemarin? Ryan tersenyum pada pria itu. Benar sekali, upacara itu disiarkan ke seluruh kota, jadi mungkin kau tahu apa yang kutanyakan, kan? Pekerja itu mengangguk cepat. 1000 batu spiritual tingkat 5. Kulihat Asterix kecil berniat membeli beberapa barang dalam lelang hari ini dengan uang itu. Itu pilihan yang masuk akal. Banyak barang yang dilelang hari ini pasti berguna untukmu, dan kau pasti punya batu untuk itu. Haruskah aku menyiapkan tempat duduk di bangku paling belakang untukmu? Ryan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku lebih suka kamar pribadi. Apakah itu masalah? Tidak juga, pekerja itu segera menggelengkan kepalanya. Namun,
Harganya cukup mahal. Seorang prajurit memastikan tidak seorang pun akan tahu apa atau siapa yang membeli sesuatu. Harganya 100 batu spiritual tingkat 4. Apakah Anda yakin ingin menghabiskan batu-batu itu sekaligus? Ryan dan Roan tidak berpikir dua kali. Itu sempurna. Ryan dengan cepat memberikan 100 batu spiritual tingkat 4 yang dia simpan, dan pekerja itu mendaftarkan si kembar. Kamarmu adalah 3965E, lantai 12. Semoga harimu menyenangkan, dan selamat karena menjadi dua pemenang kontes. Ryan menerima token dari orang itu yang dapat digunakan di pintu kamar dan mengangguk. Setelah itu, si kembar langsung menuju lantai 12 dan menemukan kamar mereka di sana. Ada jendela yang memungkinkan mereka melihat pelelangan di kejauhan. Kamar itu juga memiliki formasi yang memungkinkan indera spiritual keluar dari ruangan tetapi tidak memungkinkan indera spiritual memasukinya. Dengan begitu, seseorang dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksa barang-barang yang dilelang juga. Terakhir, ada layar untuk menonton pelelangan jika indera spiritual seseorang tidak cukup besar untuk menonton sejauh itu. Yah, baik Ryan maupun Rowan tidak membutuhkannya. Kurasa ini formasi pertukaran. Ryan melihat ke meja di sebelah kiri ruangan. Formasi spasial dengan terminal dapat terlihat di sana, dan ada manual yang menjelaskan cara menggunakannya. Sederhananya, kamu akan memasukkan tawaranmu ke terminal. Jika kamu menang, kamu harus menawarkan pembayaran dengan menaruhnya di atas meja sebelum dipindahkan. Jika semuanya benar, item yang kamu menangkan akan dipindahkan ke meja yang sama sehingga kamu dapat mengambilnya. Si kembar duduk sebelum Ryan mengeluarkan beberapa batu spiritual tingkat 5. Karena mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan, mereka sebaiknya berkultivasi sampai waktu pelelangan. Untung saja tidak ada yang melihat mereka menggunakan batu-batu itu seperti itu. Siapapun yang selevel dengan mereka akan berpikir mereka menyia-nyiakan batu-batu itu tanpa henti. Batu spiritual tingkat 5 memang jauh lebih baik, Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Begitu pula dengan yang tingkatnya lebih tinggi, Rowan menambahkan. Yah, mungkin kita juga hanya menyia-nyiakannya. Lagi pula, begitu aku meramu pil penghancur kekosongan, semua kultivasi ini akan sia-sia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan saat itu, Ryan menggelengkan kepalanya. Lebih baik aman daripada menyesal. Itu, aku setuju, Rowan berkata dan menutup matanya. Mereka terus berkultivasi selama beberapa jam berikutnya. Akhirnya, mereka membuka mata lagi, debu dari hampir 100 batu spiritual tingkat 5 menyebar di sekitar ruangan. Baik Ryan maupun Rowan kini tinggal selangkah lagi dari tahap akhir alam inti dan penggabungan jiwa. Mereka bisa saja melangkah ke tahap berikutnya, tetapi ledakan energi spiritual itu mungkin telah menarik perhatian yang tidak perlu, jadi mereka berhenti di sana. Ryan bangkit dan berdiri di depan jendela. Orang tidak bisa melihat dari luar, hanya sebaliknya. Acara yang cukup bagus. Seharusnya ada setidaknya 100.000 pakar di kursi di sana. Aku hanya bisa membayangkan di luar, yang katanya ada lebih banyak orang yang bisa membayar untuk berada di dalam. Rowan tidak peduli. Baiklah, pokoknya, ini akan segera dimulai. Bab 2958 Barang Menarik. Saat si kembar menyaksikan dari atas bersama banyak peserta lainnya, pembawa acara lelang naik ke panggung untuk mengumumkan dimulainya acara. Hai, ini Fubel Senior. Yang dari Inkuisitor Kekaisaran Wereldem. Yang satu dan sama. Memikirkan bahwa rumah lelang akan meyakinkannya untuk menjadi tuan rumah. Mereka pasti membayar sejumlah uang yang cukup besar. Yah, balai lelang ibu kota kerajaan tidak pernah menjadi tipe yang suka menghemat uang. Dan dengan Senior Fubei yang menjadi tuan rumah, banyak orang akan semakin yakin akan kewajaran acara tersebut. Memang, rumah lelang tidak akan pernah berani menentang aturan lelang jika dia ada di sini. Fubei mendengar semua percakapan itu dan tersenyum pada kerumunan. Selamat datang, semuanya. Banyak dari kalian mungkin sudah tahu siapa aku. Namun bagi yang belum, aku Fubei, salah satu inkuisitor Kekaisaran Wereldem. Aku kebetulan lewat ketika rumah lelang mengundangku ke acara ini. Ryan dan Rowan saling memandang. Mereka telah memeriksa CD mereka sebelumnya. Inkuisitor Kekaisaran Wereldem biasanya adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan hukum kekaisaran dipatuhi. Misalnya, kontes siapa yang akan mengambil alih negara setiap 1000 tahun dilakukan oleh mereka. Mereka terikat jiwa dengan hukum kekaisaran,
jadi dijamin bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi kepentingan kekaisaran. Namun, sebagai imbalan atas keterikatan jiwa dengan kekaisaran, mereka menikmati banyak keuntungan. Misalnya, sumber daya yang dialokasikan Fubei untuk kultivasinya sendiri tidak kurang dari milik ratu sendiri. Selain itu, ratu harus menghormatinya dan bukan sebaliknya. Inkuisitor berada di atas semua orang kecuali penguasa planet, yang juga merupakan anggota langsung kekaisaran Werdelem. Saya sudah memeriksa sendiri semua formasi dan item lelang serta aturan yang dipatuhi, lanjut Fubei. Saya dapat menjamin semuanya sesuai dengan kondisi yang dilaporkan oleh balai lelang ke seluruh negeri. Ingat, lelang hari ini hanya menerima batu spiritual, jadi jangan ikut campur jika Anda tidak mampu membayarnya. Sekarang, saya tahu Anda tidak datang ke sini untuk mendengarkan saya bicara, jadi mari kita mulai. Tolong bawa item pertama. Salah satu pekerja lelang naik ke panggung dan meninggalkan barang itu untuk diperkenalkan Fubei, yang ditutupi. Fubei segera membuka penutupnya, memperlihatkan barang itu. Percikan petir keluar, dan konsentrasi elemen petir yang kaya memenuhi sekelilingnya. Ini adalah manik petir Yalhawk. Manik ini dipelihara oleh Yalhawk dari Gunung Komertias selama 50 tahun hingga memperoleh sifat-sifat ini. Pukul 8.50. Dia melanjutkan. Tentu saja, jika hanya itu, tidak akan ada gunanya mengikuti lelang ini. Namun, manik ini telah dipupuk selama lebih dari 500 tahun. Kalian semua dapat membayangkan betapa sulitnya hal itu terjadi karena orang akan mengira manik ini telah diambil jauh sebelumnya. Namun, metodenya tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Ini adalah barang yang bagus bagi mereka yang mengembangkan kemampuan elemen petir dan memiliki afinitas elemen petir. Penawaran akan dimulai dengan 320 batu spiritual peringkat 4. 320. Seketika, seorang kultivator bangkit dari tempat duduknya dan berbicara. 350. Yang lain segera menyusul. 400. Sayang sekali tidak ada kekurangan penggarap afinitas petir di rumah lelang ini. Penawaran terus meningkat hingga berhenti di angka 510. Tidak ada penawaran lagi. Sudah pernah ikut lelang sekali, sudah 2 kali, dijual ke pria di belakang. Anda bisa bangun sekarang dan membeli barang Anda di rumah lelang atau menunggu hingga acara berakhir untuk mengambilnya. Manik-manik itu sudah menjadi milik Anda, jadi saya sarankan untuk tetap tinggal dan menyaksikan sisa acaranya. Pekerja lain dari rumah lelang itu kemudian naik ke panggung dan mengambil barang itu sebelum mengirimkannya kembali. Adapun pemilik barunya, ia tampaknya tidak tertarik dengan sisa lelang tersebut, jadi ia segera bangkit dan pergi ke belakang juga. Fubei tidak mempermasalahkannya dan memanggil item berikutnya. Ketika penutupnya terbuka, terlihat sebuah busur yang memancarkan energi elemen kayu yang lemah. Selanjutnya, kita punya busur kayu Trark dari Sekte Kehidupan Hutan di Timur. Busur ini sangat bagus untuk para pembudidaya afinitas elemen kayu, meskipun langka. Yah, seharusnya ada beberapa dari kalian di sini. Penawaran awal adalah 250 batu roh peringkat 4. Penawaran harus berjarak setidaknya 10 batu dari satu sama lain. Melihat busur itu, Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa kita tidak pernah menggunakan busur sebelumnya? Rowan mengangkat bahu. Bukannya aku tidak bisa mengajarimu cara menggunakannya, tapi busur benar-benar tidak sesuai dengan gayaku. Tentu saja, jika kau ingin mencoba, silakan saja dan beli. Tapi menurutku itu hanya akan membuang-buang waktu. Ryan merenung sejenak dan menyerah. Lupakan saja, jika aku memutuskan untuk mencoba, aku akan membuat anak laki-laki sendiri. Itu akan jauh lebih baik daripada benda itu. Pada akhirnya, busur itu terjual seharga 430 batu spiritual peringkat 4. Yang mengejutkan Ryan adalah jumlah ahli afinitas elemen kayu yang menawar busur itu. Afinitas elemen apapun dari 5 yang utama sangat langka di lisan. Namun, di sini, afinitas itu tidak umum seperti afinitas normal, tetapi juga tidak langka. Ryan melihat 5 orang menawar busur itu, dan mungkin ada lebih banyak yang tidak peduli. Satu persatu item terus dilelang. Akhirnya, kelangkaan item meningkat hingga rank 4 Spirit Stone tidak diterima lagi, hanya rank 5. Namun, Ryan dan Rowan tidak tertarik pada item manapun. Pil, peralatan, perangkat, harta karun, del, semuanya sangat bagus untuk konteks planet Fana, tetapi tidak berguna bagi si kembar. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama.
Tiba-tiba, persepsi Ryan dan Rowan menangkap sesuatu begitu barang baru itu dibawa ke panggung. Akhirnya, Fubei membuka penutupnya, memungkinkan si kembar untuk melihatnya dengan saksama. Di sini kita memiliki biji istimewa. Kita tidak yakin tentang sifat-sifatnya, tetapi ditemukan di reruntuhan gelap negara Rotel. Karena itu, bahkan pemiliknya tidak yakin berapa harga jualnya. Penilai lelang juga tidak dapat mengidentifikasinya. Meski begitu, tawaran awal hanya 50 batu spiritual peringkat 5. Ryan dan Rowan melihatnya. Meskipun tampaknya tidak banyak daya yang tersisa, mereka cukup yakin tentang asal-usulnya. Bukankah itu fragmen yayasan semesta? Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima.